Baik, langsung saja saya mulai ya, sudah jam 9.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, dan di sini ada salah satu dataset yang akan kita gunakan mengenai obesitas atau tingkat obesitas ya, obesity level. Silakan kalian download datasetnya. Saya kasih linknya dulu. Silakan download datasetnya dan diambil datanya. Sebentar, saya coba. Oke, silakan lakukan seperti berikut untuk mengambil datanya. Saya beri waktu 5 menit. Oke, bagi yang sudah, coba kabari lewat chat Zoom siapa saja yang sudah mendownload dataset. Fitri sudah, Rangga sudah, Azril sudah, Nova tapi itu cewek. Aris sudah, Ida sudah, Suci sudah. Oke. Dapat sip, mantap. Oke, jadi ini data mengenai tingkat obesitas ya. Tingkat obesitas ini, jadi kita mengetahui histori berdasarkan dari umur, gender, tinggi badan, berat badan, terus kemudian ada CAC, ada VALF, dan sebagainya, di mana kita bisa juga lihat deskripsinya di website resmi. Terus sampai ditanya juga ya, dari keluarga ada yang overweight juga atau tidak, kemudian tingkat obesitas ini ya, ada normal weight, ada overweight, obesitas tipe 3, dan sebagainya. Obesitas tipe 1, 2, dan 3. Nah ini cukup banyak, kalau kita lihat barisnya ada 2111 dan kolomnya ada 17. Oke, kalau kita lihat di websitenya, ya, jadi di sini kita bisa lihat ada berbagai macam fitur. Kalau kita lihat kayak FAVC, fitur binary, jadi ini pertanyaan, apakah kamu sering makan makanan tinggi kalori? Di sini kita bisa lihat jawabannya ada VAVC ya, VAVC, ada yes sama no ya. Dia berarti masuk ke kategori, bukan numerik berarti ya. Terus kemudian, ini integer ya, integer, angka berarti. Apakah kamu biasanya makan sayur? Itu ya. Ini ada FCVC. FCVC berarti ada yang 1, 2 gitu ya. Terus kemudian ada continuous, ini angka juga, berarti mungkin ada desimalnya. Berapa banyak makan makanan berat ya sehari? Ada 1, 3, dan sebagainya. Ada banyak sekali ya yang pasti. Dan kita coba bisa cek dari misalkan data.info, mana yang termasuk data kategori, mana yang numerik. Nah, dari data.info ini, slot ini berarti dia numerik ya. Kalau objek ini string, objek itu string, slot itu numerik. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari data berikut, yang bisa kita jadikan target ini adalah yang ini ya, base date. Jadi kalau misalnya kita lihat no base date ini maksudnya adalah obesity level katanya. Berarti ini adalah outputnya yang bisa kita pakai. Itu ya, targetnya maksudnya. Jadi untuk mengenali data kita harus tahu mana yang menjadi data input, mana yang menjadi targetnya. Oke. Nah,
terkait hal ini kita akan belajar kurang lebih sebenarnya sama ya menggunakan metode-metode sebelumnya, tapi di sini kita menambahkan ada namanya kayak semacam ensemble learning nanti. Jadi dia salah satu ensemble learning itu untuk bisa meningkatkan akurasi dari model yang digunakan untuk memprediksi. Oke, namanya adalah ensemble learning. Ini ensemble learning ini juga kalau di angkatan sebelum kalian ya, ada beberapa yang skripsinya pakai ensemble learning dan memang terbukti memberikan akurasi yang lebih bagus dibandingkan kita pakai model biasa. Itu teknik dalam machine learning yang menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi, stabilitas, dan performa prediksi. Tujuan utama dari ensemble learning, kalau kalian pernah nonton Avenger kan, Avenger Assemble itu kan bergabung gitu ya, jadi digabungin gitu ya. Jadi kita menggabungkan beberapa dari model itu menjadi satu. Makanya akurasinya bisa lebih bagus. Nah, jadi ensemble learning ini merupakan teknik dalam machine learning untuk menggabungkan beberapa model, gitu ya, untuk bisa meningkatkan akurasi. Nah, ini kan kita sudah pernah belajar berbagai macam model, baik regresi maupun klasifikasi. Tapi di sini kita akan uji coba dulu, kita menggabungkan mungkin satu gitu ya, satu dulu, kemudian ada dua gitu ya. Kemudian dengan teknik-teknik yang lain, nanti kita akan melihat akurasinya. Nah, dalam jenis-jenis ensemble learning ini dia ada 3. Sebenarnya ada beberapa, ada lebih dari 3, cuma saya kasih 3 dulu. Yang pertama adalah bagging. Dia satu keluarga ya dengan random forest yang pernah kita pakai. Kemudian ada boosting. Kemudian yang terakhir ada stacking. Nah, itu. Nah, sebenarnya untuk bagging ini mirip ya dengan random forest. Sebenarnya mirip. Tapi memang kalau untuk yang random forest ini kita melatih modelnya secara paralel. Jadi dicari yang lebih baik. Jadi sebenarnya random forest itu juga sama ya dengan bagging, dan kita membaginya menjadi beberapa estimator. Jadi dilakukan estimasi. Oke, jadi yang pertama adalah bagging. Jadi dia melatih model secara paralel pada subset data yang berbeda. Oke, jadi kita akan panggil library-nya. Oh iya, kita perlu masukkan data X sama Y-nya dulu ya, saya lupa. X sama dengan data. Nah, ini karena data input itu harus numerik, berarti kita harus ngapus data string-nya. Berarti yang akan kita pakai adalah age, kemudian age sama weight, kemudian ini yang float nih, pokoknya yang float aja nih. Terus kemudian ini. Ya. Kita juga bisa pakai cara lain, nanti saya akan kasih 2 opsi. Bentar, supaya cepat kita pakai data.columns dulu supaya bisa dapat judul kolomnya. Terus kemudian kita ambil ya. Tadi ada apa aja sih? Ada age sama weight. Berarti kita masukin age
terus height sama weight, terus pokoknya yang ada float-floatnya saja. FCVC sama NCP, oke. FCPC sama NCP. Oke, terus kemudian yang lainnya yang float ya, ada CH20 sama FAF sama TWE. Nah itu ya, kayaknya udah ya, sip. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil data sebagai data input ya. Ada 2 macam opsi, terserah kalian. Ini opsi pertama, jadi saya bisa langsung ambil, atau kita bisa pakai opsi kedua. Jadi opsi kedua data gitu ya, .drop. Jadi data .drop ini kita menghilangkan apa yang sudah ada. Nah, data .drop ini supaya nanti hasilnya bisa kayak ini, berarti kita harus ngilangin yang selain ini. Gitu ya. Kita harus ngilangin yang selain ini, berarti gender karena drop ya. Kemudian ini, ya kan. Kemudian yang selain ini pokoknya. NCP sama SCC ya. Terus apalagi smoke, family history with overweight. Ini saya bikin baris baru. Sama CAC sama entrance. Dan ini ya. Nah, gitu. Jadi kita punya 2 opsi. Kalau misalkan mau pakai opsi pertama, maka yang ini dihapus saja. Kalau mau pakai opsi yang kedua, maka yang dihapus yang ini berarti. Dikasih komen aja. Oke, sampai sini. Siapa saja yang sudah? Silakan kabari lewat chat Zoom. Gagal menyimpan. Oke. Sudah. Oke, sip. Ntar saya jalanin dulu. Ini ada tumpang tindih kayaknya nih nyimpennya nih. Kita lihat, tampilkan dulu. Oke. Sip. Ya, sebelum saya lanjut, kita absen dulu ya. Silakan. Sampai mana tadi? Oh ya, nah di sini bisa kita lihat juga ya di datanya, ini kan untuk data targetnya dia masih berupa string ya, jadi harus kita ubah dulu, ya, harus kita ubah ke dalam numerik. Jadi kita harus lakukan encode dulu. Data tadi namanya adalah ini. Kalau kita lihat dulu unique. Nah ini ada normal weight, ada overweight level 1, level 2, level 1, level 2, kemudian obesitas level 1, insufficient weight, obesitas level 2, obesitas level 3. Oke, berarti kita ubah dulu, kita lakukan label encoding, kemudian label encoder, kemudian data dari ini, encode ya, kemudian sama dengan label encoder fit transform data dari ini. Nanti kalau udah kita cek. Oke, nah ini ya, ini yang saya harapkan. Jadi karena ini kata-kata ya atau string, ini kita ubah jadi angka supaya bisa diproses. Ya, silakan dicoba dulu. Oke, sampai sini siapa saja yang sudah, silakan kabari lewat chat Zoom. Apakah sudah dapat numbers, ice date,
yang sudah di-encode. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Aulia Muhammad Bidan Suci Naila Noval Arif Sip Nerangga. Oke, kalau sudah. Nah ini kita udah dapat ya angka, jadi bisa kita pakai buat model. Nah karena ada no base date dan sudah di-encode, maka berarti untuk data X-nya ini kita juga bisa menambahkan ini ya, karena harus dihilangkan juga gitu. Tapi terserah. Kalau saya sih karena lihat banyak-banyakan ya, karena misalkan lebih banyak data yang bisa dipakai dibandingkan yang nggak bisa dipakai, mending saya pakai yang X saja. Yang ini saya jadikan komen, jadi supaya nggak kepake. Gitu. Untuk yang Y-nya berarti pakai data dari yang sudah di-encode obesity level ya. Nah, sip. Oke. Kita akan mulai untuk yang bagging, boosting, dan juga stacking. Untuk yang bagging ini sebenarnya sama persis dengan random forest. Jadi kita akan coba lagi pakai random forest. Terus kemudian import, trend, test, split. Kemudian from scalearn.matrix, import accuracy score karena berkaitan dengan klasifikasi. Xtrain, Y-train, Xtrain, Xtest, Y-train, Y-test, ya, terus train, test, split, masukin data X-nya, masukin data Y-nya, test size-nya saya coba 0,25, 25%, dan random state-nya bebas ya, saya coba 0 deh. Saya coba 0 aja. Ini enggak usah. Sudah. Terus habis itu kita pakai random forest classifier. Random forest model sama dengan random forest classifier. Terus estimators-nya saya coba 100, dengan random state-nya saya juga coba 0. Kemudian untuk random forest model fit Xtrain, Y-train, prediksinya nanti kita tinggal pakai Y-prediction sama dengan RF underscore model.predict dari Xtest, data test. Kemudian print akurasinya sama dengan ya, akurasi model Y-prediction sama Y-test. Kemudian kita jadikan 2% ya. Hasilnya jadi persen dengan 2 angka di belakang koma. Nah, ada yang salah. Akurasi model, akurasi skor. Akurasi skor, akurasi skor. Akurasi ya. Akurasi skor. Oke, sip. Dapat. Wah, bagus ini. Bagus banget. 96,97%. Random forest ini memang salah satu model klasifikasi yang paling bagus ya. Karena dia melakukan trainingnya secara terpisah, melakukan estimasi, sehingga nanti untuk hasil yang terbaik itu dijadikan sebagai model utamanya. Ini hasilnya 96,97%. Bagus. Bagi yang sudah, silakan kabari berapa akurasinya, hasilnya,
Karena untuk mengetahui apakah ada yang berbeda gitu ya. Silakan kasih report dapat akurasinya berapa. Muhammad Zikri 96,97%. Oke, sama ya. Arif 96,97, Azril 96,97, Nova 96,87. Yakin itu? Bukan 96,97? 96,97. Sip, sip. Rangga, Nova salah ketik, Kak. Oke. Oke, sip. Ini bagus ya. Ini oke lah. Ini bagus banget malah 96,97. Karena pada nyatanya data-data real ya, di dunia nyata tuh nggak ada yang sampai 90%. Bahkan sampai 80% aja nggak ada. Saya pernah pakai data perusahaan akurasinya 20%, gimana nggak stres itu. Ternyata datanya memang banyak yang kotor. Kalau data kotor itu udah susah. Kalau misalkan udah kita bersihin, udah kita otak-atik, akurasinya masih jelek. Nah itu udah susah berarti. Nggak bisa dipakai untuk prediksi. Oke, nah ini salah satunya namanya Beijing. Nah, selanjutnya langsung kita saran ke boosting. Nanti kita bandingkan dengan yang Beijing. Boosting. Melatih model secara berurutan dengan setiap model berikutnya berfokus memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Nah ini yang menarik. Kalau boosting itu dia ya boost ya, nge-boost ya. Jadi kita pakai beberapa model gitu ya dari boosting. Nah boosting ini dia ngelihat dari model sebelumnya. Kalau model sebelumnya ada kesalahan, nanti sama dia diperbaiki gitu ketika melakukan prediksi. Nah boosting ini ada banyak, ada X-boost, ada boost, ada banyak. Tapi saya akan coba ngasih satu dulu, yang ada boost dulu. Kalau yang penelitian dari kakak tingkat kalian itu ada yang pakai XGBoost dan akurasinya bagus. Oke, from sklearn.ensemble import ada boost classifier, terus from sklearn.tree import. Kita akan coba ya pakai decision tree, terus yang kedua kita pakai ada boost. Nanti ini bisa kita ganti, Pak, boleh nggak pakai random forest? Yang kedua pakai ada boost, boleh. Biasanya kita pakai modelnya dulu, model yang pertama, terus yang keduanya biasanya pakai ada boost. Terus juga Pak, misalkan saya pakai linear logistik, boleh nggak? Boleh. Linear logistik dulu, habis itu pakai ada boost. Tapi yang penting kita coba dulu. Kita latihan coba dulu. Sklearn.model selection import train test split. Ini udah sih, udah pernah saya panggil ya. From sklearn.matrix import accuracy score. Terus X-train, Y-train, dan sebagainya. Ini sama persis ya. Saya copy aja biar cepet. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Ini model dasar, base model. Saya pakai decision tree. Nggak keluar, saya copy aja. Decision tree, ini udah pernah kita pelajari ya. Saya pakai max depth-nya 5 ya. Terus kemudian dari base modelnya ini saya lakukan lagi pakai model namanya ada boost classifier, ada boost model, terus ada boost classifier ini saya copy, saya paste. Nah ini kita masukkan estimatornya dari base model. Jadi dari base modelnya kita ambil ya.
terus N estimator sampai dengan 100, ini sama kayak random forest. Kemudian random state-nya 0. Terus kemudian ada boost model .fit, masukin xtrain sama ytrain. Kalau sudah langsung prediksi, terus ypage sama dengan ada boost model .predict dari data test ya. Terus kalau sudah kita cek akurasinya, akurasi ada boost model sama dengan kita masukkan akurasi skor ya, y prediction sama y test dalam bentuk persen. Wah, lebih tinggi ya, 98,48%. Jadi kita pakai dua model nih, decision tree, kemudian ada boost, estimatornya dari base modelnya. Base modelnya yaitu decision tree. Estimatornya 100, random state-nya 0, kemudian kita lakukan akurasi dan hasilnya lebih tinggi dibandingkan kita pakai yang bagging ya. Ya, silakan dicoba dan berikan hasilnya di chat Zoom apakah lebih tinggi atau tidak. Jangan-jangan kita beda. Sama pas 98,48, cepet juga. Sama ya. Oke, yang lain ada yang beda mungkin? Amanda 98,48 sama Pak. Oke. Najil 97,92, yakin tuh. Coba dicek lagi. 8,88. Nah, kalau jadi untuk yang boosting ini kita menambahkan ada boost ya. Jadi ada satu model ada boost gitu. Kemudian yang terakhir, nah kita masuk ke bagian terakhir yaitu stacking. Jadi kalau stacking ini kita bisa masukin berapapun modelnya. Gitu ya. Ini nggak ada kayak boost kayak ada boost, itu enggak. Jadi kita melakukan stacking. Stack itu kan ditaruh gitu ya. Nah, kalau di stacking ini sama. Jadi yang ditaruh ini adalah modelnya juga. Karena ini klasifikasi berarti kita akan coba pakai beberapa model klasifikasi. Nah, ini library-nya banyak nih. From sklearn.ensemble import stacking ya, stacking classifier karena klasifikasi from sklearn.ensemble import random forest kita masukin juga, terus from sklearn.linear model import kita masukkan logistic regression. Kita coba sklearn.svm support vector machine kita masukin juga. Karena klasifikasi berarti kita pakai SVC support vector classifier from sklearn.model selection import trend test split apalagi ya from sklearn.matrix import accuracy score ya. Wah, banyak nih. Nah, oke, silakan ditulis dulu sebelum saya lanjut. Karena memang library-nya banyak. Ini saya salah nih. sklearn.svm. Oke, silakan ditulis dulu. SVM, benar ya. Oke, pastikan jangan sampai ada yang salah library ini. Sekarang kita akan melakukan stack. Kalau di Mobile Legends kan ada stack-nya. Nah, ini juga sama nih. Yang pertama kita pakai base model. Kita akan menggunakan dua model.
Yang pertama ini adalah saya kasih nama RF ya. Sorry. Ini kita masukkan random. Oh, ini. Udah benar tadi. Random forest classifier, caranya adalah gini. Terus estimators sampai dengan 100 dan random stage-nya sampai dengan 0. Terus yang kedua, karena bisa di stack, kita masukkan juga pakai model lain, yaitu SVC, terus SVC kernelnya sama dengan linear. Random stage-nya 0. Terus meta learner, ini saya pakai 2 stack. Kemudian nanti saya jelaskan apa itu meta learner. Jadi sama kayak stack juga. Meta learner sampai dengan logistic regression. Kemudian kalau modelnya sudah dilakukan stack, kemudian kita pakai namanya stacking classifier. Jadi kita gabungkan semua, stacking model, stacking, ini copy paste saja. Stacking classifier, estimators-nya pakai base model, kemudian final estimators-nya kita pakai meta learner ya. Kalau sudah, langsung stacking model .fit xtrain dan sama ytrains. Terus prediksi prediction sama dengan stacking model .predict. Kita masukkan data testnya. Terus print f akurasi sama dengan kita masukkan akurasi score dari y prediction sama y test ya. Terus 2%. Bentar. Estimators ya. Final estimators. Oke, jadi ini adalah hasil akurasi ya, 96,97%, ternyata tidak lebih baik, sama dengan yang di Beijing ya. Dan untuk yang stacking ini, jadi kita melakukan stack, ada 2 model. Kalau misalkan ditanya, Pak bisa 3 nggak modelnya? Bisa 4, bisa 5. Terus meta learner-nya juga bisa kita ganti yang lain, mau pakai model lain juga boleh. Ini sebagai estimator terakhir, harusnya kebalik ya. Mungkin bisa dicoba logistic regression-nya di sini, random forest-nya yang di sini. Gitu. Mungkin karena logistic regression ya, makanya akurasinya mungkin jadi tidak lebih tinggi. Karena logistic regression itu kan dia cuma garis lurus aja sebenarnya kan. Jadi mungkin bisa diganti. Jadi nanti silakan kalian coba ganti-ganti. Karena yang pasti ini akan muncul di UAS. Hasilnya 96,97%. Jadi meta learner ini sebagai final estimator, dia yang akan menentukan gitu ya, dari hasil prediksi modelnya ini, dia akan pakai yang terbaik. Dengan mencari kekurangan dari model sebelumnya, kemudian dia cari kelebihannya. Cuma masalahnya harusnya kan yang random forest lebih bagus dibandingkan logistik. Harusnya bisa jadi kebalik. Jadi silakan dicoba sendiri. Ini base modelnya, model dasar ini saya pakai 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, boleh. Nanti kita akan pelajari lagi.
Dan ternyata dari hasilnya tidak lebih baik ya dibandingkan yang boosting ya. Karena memang kebanyakan ada boost sama SG boost itu hasil akurasinya lebih bagus biasanya. Itu ya. Oke, yang lain silakan memberikan reportnya. Berapa akurasinya? Apakah sama? Apakah sama atau mungkin beda? Silakan berikan reportnya di chat Zoom. 96, Najili 96,02 itu benar ya? Beda-beda. Rangga bukan, ini udah lama nih. Akurasi 96,78. Oh beda ya? 96,97. 96,97. Coba dicek lagi deh. Fikri sama Najili. Saya udah coba-coba sih. 96,78. Beda ya? Beberapa ada yang 96,97, ada 96,78. Menarik nih. Coba dicek deh apa yang bisa. Jangan ada yang beda gitu. Jangan code-nya beda. Sekarang 96,97 tadi ada yang beda. Oke. Rangga, jangan ada yang beda juga. Dicek. Karena ujian sebenarnya dari IT adalah bukan bikin code-nya, tapi ngecek code yang salah tuh yang mana. Itu yang lebih susah. Kalau bikin mah enak, kalau ngecek ada yang salah gitu. Nah itu butuh analisis yang kuat. Kita yang para cowok harus seperti cewek, nyari kesalahannya tuh teliti gitu. Jadi harusnya gini-gini, yang jago-jago cewek harusnya. Karena teman kuliah saya ilmu komputer kebanyakan cewek. Kalau coding nyari kesalahan orang kan cepet gitu. Apalagi kalau kalian udah nikah yang cowok-cowok ya, itu nanti siap-siap aja ya. Cewek kalian akan tahu sejarah-sejarah kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalian pasrah saja. Happy wife, happy life. Oh jadi kesana. Naila 96,97 ya, betul ya. Harusnya sih sama ya, 96,97 harusnya. Oke itu, silakan dicoba-coba, kalian masukkan lagi, Pak, saya mau nambah lagi modelnya, misalkan tadi random forest, terus decision tree, boleh, decision tree bisa nambah gitu, boleh. Silakan dicoba. Ya ini udah kayak main game gitu loh, anggap coding tuh kayak main game, coba lagi, gagal tuh nggak apa-apa. It's okay gagal. Saya bisa sampai saat ini karena saya sudah beribu-ribu kali gagal ya ngoding ya. Dan saya selalu coba, tidak menyerah. Oke, itu ya. Jadi tadi apa sih? Stacking sudah ya, boosting sudah, bagging sudah. Sip. Kalau sudah, mungkin itu ya di pertemuan kali ini modelnya kurang lebih ya cuma sampai situ. Ini kita gabung-gabungkan saja. Nanti buat kalian yang mungkin video skripsi mau coba ke deteksi model, saran saya aplikasikan ensemble learning ini gitu karena itu bisa meningkatkan akurasi. Jadi ini sangat membantu soalnya. Ya, jadi silakan dibuka-buka lagi model-model sebelumnya, coba dimasuk-masukkan lagi, siapa tahu ternyata akurasinya bisa lebih tinggi dibandingkan yang ini. Tuh, oke sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan di pertemuan kali ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Kita tinggal 2 pertemuan lagi. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Terima kasih buat yang sudah hadir. Saya cukupkan sampai pertemuan saya cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.